Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamhari Syakban dari Stikes Wijaya Wisada Bogor, jurusan S1 Keperawatan tingkat 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang choking atau tersedak. Tersedak akan terjadi apabila ada benda asing masuk ke dalam sistem pernafasan atau di area tenggorokan, seperti benda padat ataupun benda cair. Kemudian secara umum tersedak dibagi menjadi dua, yaitu tersedak sebagian atau parsial dan tersedak total. Yang membedakannya yaitu seperti tersedak parsial atau sebagian akan ada akses udara yang masuk ke paru-paru yang membuat kalau saat tersedak itu batuk dan bersuara. Dan kalau tersedak total tidak ada jalur akses udara ke paru-paru yang membuat kalau pasien itu saat tersedak tidak akan membuat suara atau akan memegang leher. Dan apabila pasien tersedak terlalu lama, wajah pasien akan terlihat pucat. Yang pertama, apabila kita menemukan pasien yang tersedak, kita identifikasi apakah dia tersedaknya itu batuk dan bersuara, itu merupakan tersedak sebagian atau parsial. Kemudian kita melakukan SOP choking atau kasus tersedak. Yang pertama, kita memperkenalkan diri. Kemudian kita bertanya apakah ingin dibantu. Jika ingin dibantu, kita langsung instruksikan pasien untuk menarik nafas dalam selama 2-3 detik. Kemudian dikeluarkan atau dibatukan secara kuat untuk benda asing tersebut keluar. Dan apabila belum keluar, kita instruksikan kembali agar benda asing tersebut keluar dan sistem pernafasannya itu menjadi normal. Yang kedua adalah tersedak total. Tanda-tandanya bagaimana? Seperti tangan pasien memegang leher, seakan-akan ada benda asing yang ingin dikeluarkan. Yang kedua, dia tidak akan bersuara karena tertutupi oleh benda asing seluruh saluran udaranya. Terus yang terakhir, apabila dia terlalu lama ditemukan untuk tersedak, dia akan terlihat pucat mukanya. Baik, untuk tindakan tersedak total ada dua teknik. Yang pertama itu Heimlich maneuver. Ini tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan berat badan yang obesitas. Kenapa? Karena titik penekanannya itu di antara atau di tengah-tengah PX dan umbilikus. Lanjut ke tindakannya. Yang pertama-tama kita berada di belakang pasien, lalu menginstruksikan pasien untuk membuka kakinya sejajar dengan bahu. Lalu kita memasukkan kaki terkuat kita. Kalau kaki saya itu terkuatnya itu kanan. Memasukkan di antara kaki pasien. Setelah itu kita menginstruksikan pasien ini untuk membungkuk dan melepaskan genggaman tangannya kepada lehernya. Lepaskan. Setelah itu kita mengunci. Menguncinya bagaimana tekniknya? Yaitu jempolnya atau ibu jari di dalam. Ini tangan terkuat saya. Lalu kita masukkan dengan seperti ini ya, untuk menguncinya. Kita kunci. Lalu kita tarik ke atas sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa kita evaluasi apakah benda asingnya itu sudah keluar atau belum. Kalau belum, kita ulangi kembali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, teknik yang kedua namanya itu chest thrust. Bisa dianjurkan untuk ibu hamil atau orang yang berat badannya itu gemuk atau obesitas. Kenapa? Karena tekniknya ini di titik penekanannya itu di area pertengahan sternum dan setinggi aksila. Langsung kita ke tindakannya saja ya. Yang pertama-tama kita cek respon terlebih dahulu. Pak, apakah Bapak tersedak? Oh iya, oke. Perkenalkan, nama saya Jamhari, saya bisa membantu masalah tersebut. Langsung Bapak ikuti instruksi saya ya. Yang pertama-tama kita di area belakang pasien, terus menyuruh pasien untuk membuka kaki setinggi atau sejajar dengan bahu.
Setelah itu kita menginstruksikan pasien untuk membungkuk dan melepas tangannya dari leher. Lemaskan ya Pak. Setelah itu kita teknik menguncinya. Bagaimana? Titik penekanannya itu di area pertengahan sternum dan setinggi aksila. Tangannya pun sama, masih seperti ini. Kita tekan ke dalam saja sebanyak 5 kali. Ikuti ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita evaluasi apakah benda asing tersebut sudah keluar atau tidak. Kalau belum, kita ulangi kembali tindakan tersebut. Baik, kasus selanjutnya itu kasus tersedak pada bayi di bawah usia 1 tahun. Nah, ini tersedak karena ASI atau makanan pendamping bayi. Baik, tindakan selanjutnya itu kita cek respon terlebih dahulu. Apakah bayi ini meringkik, kesakitan, apakah ada tanda-tanda seperti air susu ibu, apakah makanan pendamping bayi. Selanjutnya itu kita melakukan teknik manuver sandwich. Nah, badan bayi tersebut diibaratkan seperti daging sandwich dan tangan kita itu seperti rotinya. Yang pertama-tama kita letakkan jari telunjuk kita yang bagian kanan ke bibir bawah bayi. Setelah itu kita balikkan badan bayi dan diletakkan di atas paha. Setelah itu kita melakukan, jangan lupa kepala bayi itu sedikit rendah dari kaki atau bokong bayi, seperti itu. Setelah itu kita ke teknik untuk melakukan hentakan sebanyak 5 kali, namanya itu back blow, di antara skapula kiri dan kanan, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita balikan kembali badan bayinya. Jangan lupa kepala bayi itu terendah dari bokong. Setelah itu kita melakukan namanya chest thrust menggunakan jari manis dan jari tengah. Nah, di bagian di antara puting susu. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita evaluasi apakah benda asing tersebut sudah keluar atau tidak. Nah, apabila sudah keluar, kita melakukan teknik namanya safe swipe finger menggunakan jari kelingking. Kita cari dari mukosa terdepan hingga mukosa ke dalam. Kita ambil menggunakan kelingking. Dan apabila belum ada benda asing tersebut, jangan lakukan tindakan tersebut. Kita ulangi terlebih dahulu tindakan seperti manuver sandwich. Baik, tindakannya sudah selesai. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang baik. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.